Oke, jadi, eee, di sini kita akan membahas mengenai, bagian introduction dari buku Berry yang judulnya, eee, Key Thinkers, Philosophy of Language. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai, filsafat bahasa dan sebelum, saya membahasnya lebih lanjut, tentunya kita harus, mencermati pengantar dari, buku yang akan, eee, saya pelajari ke depannya ini. Jadi dalam, bagian introduction yang akan saya bahas, dalam, kesempatan kali ini adalah, 2 sub bahasan pertama, yaitu yang pertama, mengenai language and philosophy, dan yang kedua adalah a unified account of language. Nah, jadi ini adalah versi eliptis dari, bacaan yang saya pilih sebagai, referensi kajian filsafat bahasa. Jadi dalam, bagian language and philosophy ini, eee, yang dibahas secara primer atau bisa dibilang, inti bahasannya adalah, mengapa para filsuf itu tertarik dengan bahasa, dengan, topik-topik kebahasaan. Seperti yang kita tahu, cakupan filsafat cukup luas dari, eee, ditarik dari zaman barat pramodern, lalu modern, zamannya Hume dan kawan-kawan, lalu sampai ke kontemporer itu banyak sekali cakupan kajiannya, cakupan bahasannya. Nah, apa yang membuat bahasa menjadi salah satu, eee, dari bahasan-bahasan itu? Kenapa filsuf tertarik dengan bahasa? Dalam bukunya Berry dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama, adanya pertanyaan mengenai, eee, hubungan antara bahasa dan, pikiran. Contohnya ada gagasan bahwa tanpa bahasa kita tidak bisa berpikir. Nah, yang lainnya ada yang bergagasan bahwa, eee, kita bisa berpikir tanpa bahasa, tapi dengan bahasa kita bisa tahu bahwa bisa tahu bahwa kita sedang berpikir. Nah, itu kan, menjadi, pertanyaan tersendiri yang membuat para filsuf itu, tertarik untuk membahas hal-hal tersebut. Jadi yang pertama, ada beberapa pertanyaan dari para filsuf mengenai hubungan bahasa dan, pemikiran dan thought. Yang kedua, getting clearer about language and its fundamental structure, eee, mendapat kejelasan mengenai bahasa dan struktur fundamental dari bahasa itu sendiri. Itu akan membuat para filsuf yang fokus dalam kajian metafisika itu, eee, mendapat kejelasan pula mengenai, struktur dunia. Nah, tentu saja itu area kajiannya, metafisika. Nah, jadi yang kedua ini, eee, cukup mengerucut, yaitu, eee, mengerucut pada kajian metafisika, di mana, saat kita mendapatkan kejelasan mengenai bahasa yang, kita gunakan beserta dengan struktur fundamentalnya, maka implikasinya akan muncul kejelasan pula mengenai struktur dunia. Nah nah yang ketiga ini yang paling general,
dari alasan kenapa filsuf itu tertarik pada bahasa, karena isu-isu filosofis itu dikonduksikan atau apa dikonduksikan, conducted atau diantarkan, disampaikan menggunakan alat-alat linguistik. Nah, jadi simpelnya isu-isu filosofis itu ada di pikiran manusia, lalu diimplementasikannya menggunakan bahasa. Bahkan saat ada dalam pemikiran itu sendiri, para filsuf itu sudah menggunakan bahasa. Nah, itu jadi signifikansi bahasa terhadap isu filosofis itu bisa sampai sejeneral itu, karena isu-isu filosofis atau kasus-kasus filosofis itu disampaikan menggunakan alat-alat linguistik gitu. Nah, itu dari subtopik yang pertama, language and philosophy. Cukup singkat. Nah, yang kedua ini yang sebenarnya nggak panjang, tapi setidaknya lebih panjang dari subtopik yang pertama. Nah, yang kedua ini ada a unified account of language. Jadi kalau misalnya bisa saya simpulkan, dominannya dalam bagian ini itu membahas mengenai sistem teoretis yang mencakup fenomena penggunaan bahasa atau language use. Nah, di sini dijelaskan sudah coba saya elitisasi dari pembahasannya Berili. Jadi language use atau penggunaan bahasa itu adalah unified phenomenon, fenomena yang terunifikasi, yang disatukan. Nah, dengan identitas language use yang merupakan unified phenomenon, maka itu menimbulkan posibilitas terhadap munculnya single systematic theoretical account. Nah, dengan identitas penggunaan bahasa yang merupakan fenomena yang disatukan, maka muncullah kemungkinan adanya atau kemungkinan dibentuknya, dirangkainya suatu teori yang sistematik yang mencakup fenomena penggunaan bahasa itu. Nah, karena penggunaan bahasa itu fenomena yang terikat satu sama lain dalam tanda kutip. Itu akhirnya mereka membutuhkan atau memungkinkan payung yang menaungi fenomena yang terlakukan, dan teori sistematik yang menaungi unified phenomenon tadi itu gunanya itu menunjukkan bagaimana mereka terkoneksi atau menunjukkan apa yang mereka punya satu sama lain, what they have in common, apa yang salah satu fenomena miliki yang fenomena lain miliki, fenomena penggunaan bahasa lain miliki yang sama, apa yang salah satu fenomena penggunaan bahasa miliki yang sama dengan apa yang fenomena penggunaan bahasa lain miliki, yang akhirnya membuat mereka terkoneksi, yang membuat mereka unified. Nah, jadi pada dasarnya
eee, teori sistematik yang dimaksud ini menunjukkan bagaimana keterikatan mereka. Nah, jadi, eee, penggunaan bahasa ini fenomena-fenomena yang terikat, oke, tapi gimana terikatnya? Apa yang membuat mereka terikat? Itu ditunjukkan oleh teori yang sistematik ini. Single Systematic Theoretical Account, akun yang teoretis dan sistematik. Nah, dan selain itu juga, eee, akun semacam ini itu menyediakan, eksplanasi terhadap apa yang kita observasikan dalam, ranah bahasan ini. Misalnya saya mengobservasi teman saya yang sedang mengobrol dengan teman saya yang lain. Oke, saya mengobservasi, tapi saya juga ingin mengeksplanasi apa yang saya observasikan. Nah, eksplanasi itu disediakan oleh atau diakomodasi oleh akun teoretis dan sistematik tadi. Nah, pada dasarnya akhirnya akun teoretis sistematik ini menyediakan grounding bagi saya untuk menjelaskan apa yang terjadi saat teman saya yang bernama A ngobrol dengan teman saya yang bernama B. Nah, itu. Nah, ini hubungannya dengan inference to the best explanation. Nah, jadi ketika saya mengobservasi sesuatu, saya nanti kalau misalnya jadi, inference to the best explanation ini kan mungkin kalau ada the best explanation-nya. Nah, jadi the best explanation itu, merujuk pada akun teoretis sistematik dari penggunaan bahasa ini. Jadi nanti setelah saya mengobservasi suatu, fenomena penggunaan bahasa, nantinya saya bisa inference atau bisa merujuk atau mencari grounding pada, eksplanasi terbaik yang berupa akun teoretis sistematik dalam penggunaan bahasa tadi. Nah, oke, misalnya sudah terbentuk, eee, akun teoretis sistematik tadi. Yang jadi pertanyaan lanjutan adalah inti atau konsep kunci dari, akun semacam itu apa? Akun teoretis sistematik dalam, eee, akun teoretis sistematik mengenai penggunaan bahasa ini, key konsepnya apa? Konsep kuncinya apa yang membuat, pembahasan-pembahasan yang lebih advance itu mungkin. Nah, dalam buku Berkeley, dia mencantumkan bahwa, key concept of such unified and systematic theoretical account secara obvious dan, eee, paling menarik, dia bilang, paling apa ya, menggerakkan hasrat pembahasan itu adalah, meaning atau makna. Nah, jadi konsep makna ini adalah, konsep kunci dari akun teoretis sistematik yang ingin dibangun. Karena, ada beberapa, eee konstruksi yang sudah dibangun mengenai akun ini. Nah, kenapa, eee, konsep kuncinya itu makna? Karena penggunaan bahasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah eksploitasi dari kebermaknaan dari ekspresi linguistik. Saya, menyuruh adik saya untuk mengambilkan gelas minum. Saya menggunakan bahasa dalam praktiknya. Nah, tidak mungkin saya akan menggunakan bahasa
untuk menyuruh adik saya untuk mengambil gelas minum, kalau bahasa yang saya gunakan tidak memiliki makna. Nah, akhirnya yang saya lakukan saat saya menyuruh adik saya untuk mengambil air minum, gelas minum, adalah mengeksploitasi kebermaknaan dari ekspresi linguistik. Kalau ekspresi linguistik itu tidak punya kebermaknaan, maka tidak akan saya eksploitasi. Dan saya tidak akan menggunakan bahasa untuk menyuruh adik saya mengambil gelas minum. Gitu. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul. Muncul dari mana? Muncul dari notion atau gagasan bahwa key concept of such unified and systematic theoretical account itu adalah meaning atau makna. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini ada 5. Yang pertama, what is it for words to have meaning? Apa yang harus dimiliki oleh kata-kata untuk memiliki makna, untuk bermakna? How do words mean what they do? What is it for a speaker who understands an expression or grasp its meaning or know a language? How is linguistic communication possible? How can it be that words have publicly accessible meanings? Now, how do words mean what they do? What is it for words to have meaning? Itu bisa apa yang dibutuhkan suatu kata untuk bermakna, atau apa yang terjadi saat kata itu memiliki makna. Nah, itu salah satu pertanyaan yang muncul. Yang kedua, bagaimana kata-kata itu bermakna seperti apa yang kata itu maksudkan dalam tanda kutip. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi saat penutur itu memahami suatu ekspresi atau menggenggam makna dari suatu ekspresi atau mengetahui suatu bahasa. Nah, apa yang terjadi saat hal itu terjadi? Nah, yang keempat, how is linguistic communication possible? Bagaimana komunikasi linguistik itu mungkin? Yang kelima, bagaimana kata-kata itu memiliki makna yang dapat diakses oleh publik, memiliki makna yang diakses secara luas, secara publik. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari gagasan mengenai konsep kunci tadi yang disebut-sebut sebagai makna. Tapi sebelum kita berkelana lebih jauh mengenai hal ini, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ini tentunya akan banyak sekali bahasan yang muncul terkait dengan pertanyaan yang muncul. Itu yang 5 tadi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai itu, Barry Lee mengatakan bahwa kita harus mencatat atau ingat pada cautionary point atau poin peringatan ini before going further on this theoretical account seeking. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pencarian terhadap akun teoretis ini yang kita bahas di awal tadi. Nah, cautionary points-nya apa? Pertama, unification of language use itu tidak sama dengan grand systematic theory.
Nah, unification, eh, kebersatuan dari eh, penggunaan bahasa itu tidak sama dengan grand systematic theory, teori sistematik yang final atau paripurna dalam tanda kutip. Seperti teori-teori fisika, teori-teori matematika yang merupakan grand systematic theory. Lalu apa itu unification of language use? Nah, unification of language use better viewed as, lebih baik dipandang sebagai ke kebersatuan atau unification, kebersatuan yang terikat secara longgar, yang muncul karena berbagai kesamaan dari apa? Dari penggunaan bahasa yang terjadi di kehidupan sehari-hari manusia. Nah, therefore, oleh karena itu, language use itu adalah activities that loosely bounded by various similarity. Penggunaan bahasa adalah aktivitas-aktivitas kebahasaan yang aktivitas-aktivitas yang terikat secara longgar oleh berbagai kesamaan. Nah, berbagai kesamaannya ini adalah yang merupakan kesamaan uh, dalam ranah kebahasaan, dalam artian kesamaan-kesamaan yang mereka miliki tentu saja masih dalam rumpun topik kebahasaan. Nah, jadi yang pertama harus diperhatikan adalah unification of language use itu tidak sama dengan grand systematic theory, seperti teori-teori fisika, teori-teori kimia, dan lain sebagainya. Yang kedua, general and systematic account of language use need to be revised and sharpened relatives of the everyday concepts. Nah, tentu saja hal ini dibutuhkan karena penggunaan bahasa itu tidak dapat dilepaskan dari aktivitas sehari-hari, everyday concepts. Nah, ini dari mencoba menjelaskan meaning itu diturunkan, diderivasi dari apa yang kita sebut sebagai talk about talk, berbicara tentang berbicara. Kenapa? Mengapa? Bagaimana bisa begitu? How come? Dalam kehidupan sehari-hari kita membuat berbagai klaim mengenai bahasa, klaim-klaim yang berkaitan dengan bahasa dan aktivitas linguistik. Di sini saya mengambil contoh, misalnya Hinata speaks Japanese. Hinata berbicara dengan bahasa Jepang. Nah, oleh karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita membuat berbagai klaim mengenai klaim yang berkaitan dengan bahasa dan aktivitas linguistik, maka akun sistematik dan general dari penggunaan bahasa itu butuh, atau bukan butuh ya, harus merupakan sebuah
harus merupakan akun yang uh, akun yang mempunyai hubungan secara radikal dalam tanda kutip dengan konsep sehari-hari. Nah, konsep sehari-harinya ya klaim-klaim kita tadi, klaim-klaim uh, kebahasaan dan linguistik yang kita lakukan sehari-hari. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah meaning is not significant in final theory of language use. Makna itu tidak punya peran signifikan dalam teori final dari penggunaan bahasa. Nah, salah satu yang mendukung notion ini adalah Quine dan juga Noam Chomsky. Nah, Chomsky punya penjelasan lebih lanjut bahwa features of language which are distinctive and pervasive and amenable to systematic theoretical treatment are primarily syntactic and grammatical. Jadi singkat ya. Kenapa meaning is not significant in final theory of language use? Kenapa makna itu tidak signifikan dalam teori final dari penggunaan bahasa? Karena teori final dari penggunaan bahasa itu primarily itu sebagian besar itu sintaksis dan gramatikal. Nah, oleh karena itu, karena mereka kebanyakan sintaksis dan gramatikal, makna tidak punya peran yang cukup signifikan dalam teori yang diajukan tadi. Tapi selanjutnya itu ada ada interupsi sebentar. Bisa saya sebut sebagai interupsi. Sekali lagi, sebelum kita melangkah lebih jauh. Nah, ini kan cautionary points ini untuk apa ya istilahnya? Mundur sedikit sebelum kita lebih jauh melangkah untuk mencari teori final dari penggunaan bahasa. Tapi sebelum itu juga, sebelum mencegah atau sebelum menjelaskan grounding terhadap seeking of theoretical account, kita juga harus memperhatikan ada satu pertanyaan, sebenarnya dua pertanyaan tapi dapat disatukan menjadi satu pertanyaan, tapi tidak apa-apa. Kenapa bahasa itu butuh investigasi filosofis? Why do language need a philosophical investigation? Why don't philosophers just wait for language science to make their results? Kenapa bahasa itu butuh investigasi filosofis? Kenapa filsuf itu enggak nunggu aja hasil dari ilmu bahasa? Nah, ya perlu diingat bahwa filsafat bahasa itu bukan ilmu bahasa. Filsafat bahasa itu bahasan filosofis terhadap ilmu bahasa. Nah, tapi ada juga berbagai pertanyaan bahasawi yang hanya dapat dijawab oleh filsafat bahasa. Nah, jadi pertanyaan ini, kenapa filsuf itu buru-buru dalam tanda kutip menjawab pertanyaan itu secara filosofis? Kenapa nggak nunggu aja ilmu bahasa mencari hasilnya, memberikan hasilnya, lalu baru dibahas oleh para filsuf? Nah,
pada intinya kenapa, bahasa butuh, investigasi filosofis. Yang pertama, philosophical investigation on language needed to clarify the content of those everyday concepts and to keep a watchful eye if there's some errors on treatments of those concepts. Investigasi filosofis terhadap bahasa itu dibutuhkan untuk, eee, memperjelas, clarify, ya memperjelas, eee, konten-konten dari konsep, sehari-hari yang kita sebutkan tadi. Dan untuk memasang mata lebih jeli untuk, mengawasi kalau ada, errors atau istilahnya, mmm, ada miss dalam, treatments of those concepts, dalam penggunaan atau perlakuan terhadap konsep-konsep yang disebutkan tadi, konsep-konsep sehari-hari tadi. Nah, yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul saat seseorang, saat kita mencari teori general yang berdasarkan makna adalah pertanyaan-pertanyaan konstitutif. Nah, what is it questions kayak tadi, what is it for words to have meanings, what is it for speakers to understand. Understand apa tadi? Understand an expression, understand a language. Nah, itu pertanyaan konstitutif dan pertanyaan posibilitas. Nah, di mana, pertanyaan-pertanyaan ini kalau bukan, area of expertise-nya filsafat, kalau bukan, urusannya filsafat secara eksklusif ya, itu setidaknya mereka, eee, mengundang atensi filsafat untuk menginvestigasi mereka, untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kenapa? Karena ada beberapa koneksi yang signifikan, di antara pertanyaan-pertanyaan mengenai language use, pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai penggunaan bahasa dan philosophical issues in other areas. Isu-isu filosofis di, kajian-kajian yang lain, area-area yang lain. Nah, area-area yang lain ini yang pertama philosophy of mind, yang kedua metafisika, dan epistemologi. Nah, jadi, karena adanya koneksi yang signifikan tadi antara isu-isu filosofis dan penggunaan bahasa, akhirnya bahasa itu sendiri, eee, untuk disambungkan dengan isu-isu filosofis tentunya butuh diinvestigasi secara filosofis. Nah, itu kemudian yang membuat kenapa, eee, investigasi filosofis itu dibutuhkan dalam, praktik penggunaan bahasa. Oke, itu dia pembahasan mengenai, eee, introduction dari buku Key Thinkers Philosophy of Language dari Barry Lee, subtopik 1 dan 2, yaitu
Language and Philosophy dan A Unified Account of Language. Eee, Sejauh ini sekian dan terima kasih.